Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trader, kembali lagi bersama saya Dan Fikri di acara D-Max Talk. Let's talk about trading. Oke, kali ini saya ditemanin oleh salah satu mentor mungkin ya bisa dikatakan mentor profesional yang berpengalaman di dunia trading forex. Siapa lagi kalau bukan Bapak Reza Aswin. Oke, apa kabar Bapak Reza? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terakhir kita ketemu kapan ya Pak? Sebelum Lebaran lah. Iya sebelum Lebaran ya waktu tahun kemarin, akhir tahun kemarin mungkin ya. Ya. Oke, kita mungkin gimana kabarnya sekarang? Baik, Reza. Kabar? Ya gitu ya dia namanya. Gak ada yang aneh. Betul. Yang aneh itu kan tiba-tiba gitu ya. Harga goldnya nggak mau turun gitu ya kan. Betul banget. Bareng sama USD JPY-nya nggak mau turun. Nggak mau turun. Itu. Di atas aja terus. Iya, kabar aneh. Gitu. Kabar aneh. Ya. Karena biasanya nggak seperti ini ya. Mungkin baru di tahun ini gold atau misalkan untuk UJ sendiri nggak turun-turun gitu. Sebenarnya dari situ kita belajar. Betul banget. Bahwa tidak ada yang namanya korelasi. Ya. XAU USD naik, harusnya USD JPY turun. Buktinya dua-duanya naik. Betul. Di situ kan mengajarkan nama kita bahwa yang di bawah langit itu nggak ada yang abadi, bos. Betul. Jadi semua teori apapun bisa salah. Iya, bisa salah gitu kan. Mau gimana teorinya juga pasti ada salahnya juga gitu. Nggak selalu betul gitu. Harusnya seperti ini gitu mungkin ya. Nggak selalu begitu. Betul. Nggak selalu begitu. Kalau tradingnya gimana Bapak Reza kalau boleh tahu? Dikit aja. Lancar? Trading tergantung kita bisa nggak membaca arah besar marketnya. Betul. Karena setiap trading itu kita kan harus tahu alasannya, bos. Iya. Kalau misalnya kita nggak tahu alasannya terus langsung trading, nggak ada bedanya sama gambling. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kita udah tahu alasannya, lalu kita membuka open posisi tersebut karena mempunyai alasan yang banyak ya. Iya, betul. Jangan alasannya cuma satu. Alasannya kan candle naik misalkan. Candle naik kan harus turun. Nah, betul. Alasannya cuma satu itu harus turun, sebaiknya jangan. Buatlah suatu alasan yang banyak sehingga itu kita akan lebih tenang untuk mau menahan posisi itu 1 hari, 3 hari, 1 minggu atau 1 bulan, tetapi arah besarnya benar. Betul banget. Dibandingkan habis kita kena stop loss harganya balik, itu nyesel, bos. Betul banget. Jadi mungkin lebih ke plan tradingnya juga ya. Gitu di awal. Oke, sebelum ke materi lebih dalam lagi, mungkin kita bakal sedikit membahas tentang temanya dulu ya. Tema yang bakal kita bawa atau saya pribadi sebagai host di episode kali ini. Oke, kita langsung aja ke temanya, yaitu temanya rahasia cuan terus di market forex. Oke, berbicara tentang cuan nih Pak Reza. Mungkin gak sih orang yang baru trading gitu kan bisa langsung dapetin cuan di market forex? Bisa. Kan ada yang namanya keberuntungan pemula. Betul. Salah enggak kan? Betul enggak? Iya. Kan pertanyaannya Betul. Pernah enggak kalau saya pemula terus untungnya itu mah keberuntungan pemula. Betul. Coba terusin judulnya keapesan pemula kan. Oke, kalau kita mau lihat trading forex ini, itu kebanyakan orang mengatakan trading ini seperti gambling. Iya. Nggak ada alasannya, pakai feeling, sebaiknya jangan. Betul. Trading itu adalah bisnis kalau buat saya. Bisnis itu harus hitungan duitnya jelas. Alasan milih pair tersebut juga jelas. Betul. Entry-nya di mana juga harus jelas. Itu namanya bisnis tuh. Betul. Lalu setelah itu kita melihatnya ini kan instrumen keuangan. Harus agak panjang dong, bos. Iya. Hitungannya per hari. Per hari dapat berapa persen? Itu mah net 89 atau. Net 89 betul ya. Tapi kalau logikanya instrumen keuangan perbankan aja itu deposito tuh 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Betul, ada jangka jaraknya gitu. Masa kita trading hitungannya mau menit gitu. Itu aja buat saya udah gak masuk. Ini kan kalau kita ngomong instrumen keuangan. Betul. Forex itu menurut saya adalah instrumen keuangan. Dan harusnya diperlakukannya seperti itu melihatnya. Per 3 bulan, per 6 bulan, per setahun. Betul. Gak bisa jangka pendek yang. Ya pokoknya sih saya
maunya setiap setengah hari udah profit saya buang. Kalau itu benar, kenapa nggak perbankan menggunakan itu? Betul. Yang punya duit banyak siapa sih? Perbankan kan? Perbankan. Nah terus kenapa perbankan nggak pakai itu? Iya. betul masuk. Jadi ceritanya sih sebenarnya itu. Jadi harusnya kita memperlakukan forex ini seperti apa? Ya seperti instrumen keuangan. Instrumen keuangan, betul. Jangan takut sama floating. Betul. Karena kan namanya trading pasti ada namanya plotting dong. Gak mungkin ketika misalkan kita trading gitu kan, open posisi tiba-tiba langsung profit atau gitu kan. Pernah nanam tanaman nggak? Pernah. Langsung gede? Enggak. Ya udah. Habis itu selesai baru dia tumbuh buahnya, betul. Baru kita petik, baru kita jual. Betul. Kalau kita kepingin makan buahnya aja, udah beli aja di pasar. Betul. Kalau kepingin untungnya doang, udah masukin aja deposito. Nggak usah ribet. Betul. Jadi kalau misalkan memang tadi kan pertanyaan awal, bisa nggak sih gitu kan seorang pemula yang baru terjun itu bisa cuan di market forex? Ya jawabannya bisa aja gitu kan. Cuman mungkin dari jangka waktunya ya berapa lama dulu gitu kan. Ada yang mungkin sehari ya bisa gitu kan. Ada yang mungkin 3 bulan atau bahkan setengah tahun, bahkan setahun kan itu mungkin akumulasi akhirnya seperti apa gitu. Tapi aku pengen sharing dong sama Pak Reza gitu kan. Kalau misalkan bagi pemula nih ya yang baru terjun ke market forex, terus mungkin aku lebih kepengen ini dong seputar fundamental. Nah, hal apa sih yang perlu dipelajari terlebih dahulu gitu kalau misalkan kita pengen mengasah kemampuan atau skill kita dalam analisa fundamental di market forex. Apalagi kan forex mata uang ya gitu kan, kompleks mungkin gitu, Kang. Seneng baca nggak? Suka. Ya udah bisa. Awalnya kan dari situ. Betul. Iya kan? Ya sama sebenarnya karena seperti misalnya Akang seneng sehat nggak? Seneng. Kepingin? Pengen sehat terus. Olahraga kan? Jarang. Nah itu kan susah kita ngomongnya. Bener dong kan? Betul. Terus yang kedua, kepingin sehat? Pengen. Berhenti minum boba? Iya. Bisa kalau itu. Itu sih nggak ada masalah kan? Tandanya bisa sehat. Betul. Iya. Jadi harus syaratnya dulu gitu loh. Kalau fundamental tuh syaratnya baca. Kalau teknikal syaratnya lihat. Betul. Ya kan? Mohon maaf nih. Kalau misalnya kita nggak bisa lihat kan nggak bisa ya kita pakai. Betul. Kita mau belajar teknik apa juga betul. Iya. Jadi syaratnya dulu seneng baca nggak? Kalau nggak seneng baca, udah jangan sok-sokan belajar masalah fundamental. Kenapa? Itu pasti karena gini. Semua orang pasti bisa baca kalau dia nggak buta huruf. Iya. Tapi bisa ngerti nggak? Belum tentu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ya. Pernah baca buku kedokteran? Enggak. Bisa baca? Bisa. Ngerti? Enggak. Nah itu. Jadi pada saat kita membaca berita pun semua orang bisa baca. Oke. Tapi belum tentu ngerti. Nah pada saat kita sering mengulang-ulang bacaan itu baru kita bisa jadi jago gitu. Tapi kalau kita emang nggak seneng baca, ya susah kan. Betul. Nggak akan bisa. Jadi memang mungkin ketika misalkan kita kepengen belajar nih, apalagi bagi yang pemula atau yang pengen baru terjun di dunia trading forex, terus pengen belajar fundamental ya mungkin pondasinya baca dulu ya. Seneng baca dulu. Gitu kan. Kalau misalkan teman-teman di sini kurang seneng baca, apakah ada masukan? Ya pakai technical. Emang ada yang salah dengan technical? Bener nggak Bos? Betul. Nggak ada yang salah. Karena kalau salah mah di penjara ya. Iya. Ya udah. Ini maksud saya gini loh. Kalau emang nggak cocok sama metode satu, ya pakai metode yang lain yang sesuai dengan karakter kita. Betul. Kesalahan kita itu adalah pada saat kita pakai suatu metode profit begitu kita loss, kita ganti metode. Benar. Betul. Nggak cuma ganti metode Kang, komunitasnya pindah. Iya. Mentornya pindah, semuanya pindah, betul nggak? Betul.
Kenapa sih pada saat kita itu salah, kita nggak menggali lagi lebih dalam? Di mana sih kelemahan si metode ini? Nah kalau udah tahu kelemahannya, pas itu muncul, yang gak usah dipakai metodenya. Benar nggak? Betul. Kan Akang pakai metode namanya A, Iya. ya kan? 8 kali profit terus, 2 kali loss. Loss. Lah, yang 2 kali ini itu ciri-cirinya kalau pasar gini, ini nggak kepake nih metode A. Nah kalau pasarnya begini, Akang jangan pakai, jangan trading, aman nggak? Aman. Bukannya pindah, ganti, itu kan penyakit tuh. Betul. Ya kan? Baru lolos sekali 2 kali langsung pindah gitu. Pindah, ganti metodenya, nggak percaya lagi sama metode sendiri. Kalau saya bilang sih, Iya, betul. tidurnya kurang miring bos. Betul. Jadi mungkin kalau misalkan di awal tadi ya pembicaraan kita gitu kan, kalau misalkan mau belajar dan lain sebagainya ya udah gitu kan teman-teman, apalagi kalau misalkan belajar tentang fundamental di awal gitu kan, kalau misalkan teman-teman rajin baca ya udah gitu kan, perdalami fundamentalnya. Tapi kalau misalkan teman-teman kurang yakin atau misalkan mungkin malas baca, ya udah gitu kan, mungkin gitu kan teman-teman cocoknya di teknikal. Pun kalau misalkan teman-teman di sini gitu kan udah punya satu metode teknikal yang mungkin gitu kan, misalkan seminggu kita trading atau misalkan teman-teman trading 10 kali entry, 8 kali kayak tadi 8 kalinya profit, 2 kalinya stop loss, ya akumulasi kan masih profit harusnya ya kalau misalkan risk rewardnya 1:1 gitu kan. Nah ketika misalkan punya kendala atau kesalahan tadi yang SL 2 kali, ya mungkin lebih baiknya dievaluasi. Ya enggak sih? Jangan sampai ketika misalkan tekniknya udah bagus, terus misalkan mungkin udah dapat profit, tapi ketika loss teman-teman metodenya kurang cocok dan lain sebagainya, akhirnya mudah ganti ya. Kalau misalkan kayak gitu kan kurang bagus gitu. Mulai lagi dari nol. Iya. Riset lagi. Betul. Gitu kan. Alangkah lebih baiknya coba kalau pada saat kita salah ya, kita mempunyai catatan. Iya. Pada saat kita benar, kita juga punya catatan. Betul. Nah, tolong ulangi catatan pada saat kita profit. Nah, itu ulanginnya terus, pasti profit terus. Benar. Betul. Jangan ulangi catatan kita yang lagi loss. Benar nggak? Betul. Apa susahnya sih? Enggak, semuanya kepingin kita sekali enter langsung masuk, langsung bener gitu loh. Betul, betul banget. Itu kan penyakit ya. Penyakit saya maksudnya. Suka gitu kayaknya. Betul banget gitu kan. Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana udah punya satu metode yang bagus, terus walaupun misalkan sekali 2 kali salah, ya evaluasi gitu kan. Dan betul, jurnal trading mungkinnya bisa dikatakan seperti itu gitu kan. Catatan teman-teman ketika misalkan profit seperti apa dan ketika misalkan loss seperti apa, jadi bisa dievaluasi mungkin ya di setiap ketika misalkan Bapak Ibu pengen open posisi gitu. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya mungkin ya, Pak Reza. Oke, menurut Kang Reza, besarnya modal berpengaruh nggak terhadap hasil trading akhir atau mungkin sama aja gitu? Gini loh Bos, sebenarnya permasalahan rezeki itu yang ngatur siapa? Tuhan. Bukan MT4? Bukan metode? Bukan. Itu masalahnya di mana Bos? Ngerti ya maksud saya? Paham. Jadi kita mau profit berapapun, itu yang penting kalau menurut saya nih, itu kita caranya benar aja dulu. Oke. Kalau kita mempunyai suatu cara yang benar, akhirnya kita tahu nih metode kita itu bisa menghasilkan berapa persen dari modal. Contoh, misalnya metode kita tuh 1 bulan menghasilkan 10%. Misal, kebutuhan, maaf ngomong nih, akan kebutuhan 1 bulan berapa? Nominal nih. Kira-kira. Perkiraan yang mungkin kalau misalkan untuk kebutuhan di 10 juta mungkin. 20 juta lah ya. Boleh. Nah, karena kebutuhannya 20 juta, akan trading itu kemampuannya 10%, modal yang dibutuhin untuk trading berapa? 200 juta. Bener kan? Betul.
Kang, tolong siapin 200 juta lalu Akang trading dengan nyaman ya, dengan santainya, dengan metode Akang. Dapat dong 10 juta. Dapat. 20 juta. Dapat dong. Dapat. Ini jadi masalah. Akang juga sih jadi masalah. Duitnya dikurangin. Jadi cuma 100 juta. Oke. Kebutuhan nggak bisa dikurangin. Betul. Sehingga profitnya harus jadi 20%. Karena uang modalnya 100 juta. 100 juta, iya betul. Beresiko nggak? Beresiko. Itu yang sering dilakuin. Betul. Jadi maksud saya gini loh. Kita tahu dulu nih metode yang kita pakai itu bisa menghasilkan berapa persen menurut kita. Betul. Menurut catatan kita yang nyaman ya. Bukan yang ugal-ugalan. Betul. Oke, dapatnya cuman 5%. Kebutuhan rumah tangga berapa? 20 juta. Oh, tandanya saya harus trading dengan 400 juta. 400 juta. Semudah itu sebenarnya. Yang jadi masalah kita uang kecil kepin jadi gede. Betul. Ya tempatnya bukan di futures. Betul. Kasino. Betul. Masuk banget. Maksudnya gini loh, mungkin yang disampaikan Kang Reza ya disesuaikan sama kebutuhan masing-masing juga ya, Kang Reza. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman di sini kebutuhan per bulannya berapa gitu kan, ya udah tentuin dulu. Mungkin metode teman-teman yang teman-teman pakai itu bisa menguntungkan teman-teman dalam satu bulan tuh di berapa persen. Kalau misalkan teman-teman gitu kan, oke, kebutuhan saya per bulannya cukup di 5 juta gitu kan. Terus berarti modal yang disiapin, terus metodenya yang dipakai itu bisa dapat profitnya di 10% per bulannya. Ya teman-teman tinggal hitung berapa modal yang harus teman-teman siapin. Berarti misalkan 10%-nya 5 juta itu berarti di 50 juta gitu kan. Ya udah, teman-teman modalnya di segitu dengan metode yang teman-teman pakai gitu kan. Kalau misalkan bisa konsisten dan tenang, hasilnya pun misalkan udah konsisten, ya udah lakuin. Mungkin seperti itu ya, Reza. Gampang kan? Ya, betul. Jadi kadang-kadang orang tuh memaksakan metode lu berapa persen, yang ini kan 40%, gue pakai robot dapatnya 20% gini-gini. Betul. Bos, gue kasih tahu, yang namanya rezeki itu yang ngatur bukan MT4 bos. Betul. Dapat sih 20% sebulan, tapi kan ponzi, hilang. Nggak konsisten. Betul. Tetapi kalau yang tadi kita ceritain, kemampuan kita cuma 5%, ya sudah 5% aja. Modalnya yang disesuaikan. Ya. Betul. Jadi kalau misalkan perihal modal sih nggak terlalu berpengaruh ya, maksudnya teman-teman ya asalkan money manajemennya betul gitu kan, terus misalkan punya plan trading dan punya ibaratin mentor yang teman-teman bisa percaya gitu kan. Jadi teman-teman mungkin di situ bisa trading dengan lancar, nyaman dan nggak terganggu psikologisnya, karena dalam trading juga yang penting tuh mungkin lebih ke psikologis ya Kang. Boleh jelasin sedikit nggak psikologis dalam trading yang baik tuh seperti apa sih Kang? Supaya asa tekudu sih kurang. kadang orang-orang tuh yang terjun di dunia trading tuh dia nggak tenang nih Kang Reza, kayak misalkan ketika ada open posisi atau misalkan ada floating gitu kan, jadi psikologinya tuh nggak tenang. Nah itu tuh biasanya penyebabnya apa sih Kang? Kang, saya mau nanya sebenarnya. Tadi tuh saya mau nanya. Akang kan katanya baru berkeluarga ya? Iya. Biasanya sendiri kan? Betul. Punya duit dimakan sendiri kan? Iya betul. Karena harus berdua dong. Ya kan? Betul. Pertanyaan saya, pendapatan kita itu kan cuma segitu ya? Iya. Lalu tiba-tiba nih, Akang dapat kartu kredit dari bank gitu. Oke. Nilainya 10 juta. Saya tahu Akang dapat dari penghasilan per bulan 20 juta. Oke. Lalu dapat kartu kredit 10 juta. Iya. Terus pertanyaan saya, setiap bulan Akang belanjanya berapa? Ya mungkin di 10 juta. Oke. Coba Akang berpikir, punya uang 20 juta sama kartu kredit 10 juta. Akang belanja 30 juta. Pusing nggak bulan depan? Pusing. Overtrade nggak? Over. Fisiologi itu terganggu kalau overtrade kan? Oke. Loba belanja,
pendapatan Betul. nggak bisa ngukur gitu antara equity sama belanjanya sama open posisinya. Ngomongnya apa? New high sell, terus saja ke atas. Alhamdulillah MC ya. clear nggak? Clear. Tapi kalau misalnya Akang punya kartu kredit 10 juta, Iya. punya pendapatan 20 juta. 20 juta. Akang sama nyonya orangnya males kemana-mana. Oke. Sebulan cuma habis 8 juta. Kira-kira di bulan berikutnya punya tabungan atau punya utang? Punya tabungan. Lebih nyaman punya tabungan, punya utang? Ya punya tabungan kan. Fisiologis tradingnya di mana? Betul. Jangan banyak belanja kan. Iya. Udah nonton itu aja Sabtu Minggu nonton Netflix aja sama popcorn udah selesai, nggak usah gaya-gayaan selfie-selfian lah. Gitu. Betul. Ngabisin duit misal ini Iya, kan contoh ya. Paham ya. Pada saat Anda belanja terlalu banyak, Anda menyalahkan grafik, Anda menyalahkan market, Iya, market. Anda menyalahkan konsultan, marketing, tetangga, kucing lewat. Yang lebih parah, the Fed disalahin. Iya. Cek the Fed, mana sahabat, cina gitu kan. Betul, iya. Jadi disalahin, betul. Clear. Jadi mungkin di sini teman-teman balik lagi kalau misalkan tentang psikologis ya teman-teman tinggal sesuaikan gitu kan, entah itu balance teman-teman gitu kan, modal teman-teman dengan mungkin money management yang digunakan, yaitu apa lot gitu kan. Kalau misalkan teman-teman overload gitu atau overtrade ya psikologis juga nggak bakal baik gitu kan. Sama halnya yang tadi disebutkan kalau misalkan dalam kehidupan gitu. Oke, kita langsung ke next pertanyaannya Kang Reza, mungkin terakhir ya Kang Reza. Oke, menurut pandangan Kang Reza, market forex tahun ini lebih baik atau tidak dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Dan bisa nggak sih gambarkan peluang market forex beberapa tahun atau mungkin di tahun ini tuh seperti apa? Apalagi gitu kan dengan isu geopolitik yang lagi panas mungkin di saat ini gitu. Itu sih pertanyaan terakhir mungkin Kang Reza. Ya kalau menurut saya sih, menurut Akang nih gitu ya. Pada saat suatu negara adidaya akan mengadakan suatu pemilu, oke, mata uangnya melemah atau menguat? Melemah. Ya udah, terus masalahnya di mana kalau kita tahu US-nya mau melemah, ya kan? Terus Akang lagi ngapain? Oke. Ya saya Pak Reza, saya lagi nge-sell gold. Ya bismillah aja kan. Tapi bukan berarti nggak boleh nge-sell. Betul. Boleh. Tetapi tolonglah gitu ya. Semua tuh ada alasannya. Bukan karena gara-gara stokastik di atas kita nge-sell dong. Iya, betul. Itu kan harus ada stokastik di atas. Lalu ada niatan the Fed mau naikin suku bunga. Betul. Pemilu nggak jadi. Gitu ya. Misal ya. Iya, betul. Harus banyak alasannya sehingga kita mengatakan bahwa kita akan pair ini akan kita sell. Pair ini akan kita buy. Alasannya tuh banyak. Jangan cuma satu. Yeah. Itu sebabnya kadang-kadang indikator mah nggak berfungsi. Saya cuma ngomong satu gitu. Lampu sen itu berfungsi kalau betul. Kalau itu ada di mobil yang berjalan. Iya. Lampu sen nggak berfungsi kalau misalnya mobilnya berhenti. Betul. Iya. Tapi kalau misalkan berbicara tentang peluang nih Kang Reza, dibandingkan tahun kemarin, mungkin kalau misalkan di tahun ini apakah lebih baik dibandingkan tahun kemarin atau bahkan lebih buruk? Saya sih ngelihatnya begini, pasarnya gerak apa enggak? Karena kalau buat saya semua pasar yang nggak gerak tuh nggak ada duitnya bos. Iya dong. Betul. Dagang itu kan ada selisih ya. Iya. Antara beli dan jual ada selisih. Itu kita untung. Betul. Nah kita trading itu kan ngarepin selisih ya. Iya. Alhamdulillah harganya flat. Itu mau di mana untungnya gitu. Betul. Yang penting bergerak buat saya gitu. Dan tahun ini menurut saya gerak. Oke. Sampai Desember. Itu clue-nya udah jelas banget ya, mungkin ya peluangnya di tahun ini mungkin besar gitu. Terus tadi juga mungkin udah dikasih clue sedikit ya kalau misalkan di tahun ini gitu kan negara adidaya melakukan dan lain sebagainya, terus mata uangnya melemah ya bisa teman-teman maksudnya prediksi lah ya.
kalau misalkan USD-nya melemah mungkin gold bakal kemana gitu ya. Itu udah sedikit ibaratin clue atau yang bisa teman-teman ambil lah gitu kan untuk peluang di tahun ini gitu. Nah Iza udah hampir setengah jam mungkin ya di sini. Terima kasih sebelumnya untuk Kang Reza udah nyempetin waktu datang ke kantor IDMax Pusat Bandung, dan terima kasih juga udah meluangkan waktunya juga untuk kembali sharing bersama aku pribadi di sini gitu kan. Banyak banget yang mungkin hal kecil atau basic yang kadang kita lupain gitu. Apalagi kita tadi materinya mungkin memang bisa dikatakan mungkin basic ya teman-teman, tapi itu bisa dijadiin pondasi ketika misalkan teman-teman mau awal atau misalkan baru mau start trading gitu. Kang Reza mungkin ada sedikit rangkuman dari sedikit yang kita bicarakan hari ini supaya masukan ke teman-teman kita di luar sana yang mau baru bisnis trading forex gitu. Oke, teman-teman trader semuanya, kalau kita bicara masalah trading forex itu adalah suatu instrumen keuangan. Jangan buatlah instrumen keuangan ini sebagai instrumen perjudian yang dia bisa dengan hitungan jam dia bisa profit, di hitungan jam bisa dia loss. Enggak, ini adalah instrumen keuangan yang butuh waktu bisa menjadi 3 minggu, 1 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Tetapi yang jelas dalam 1 tahun dia harus mempunyai keuntungan yang lebih besar dari suku bunga bank depositor. Betul, oke. Daging banget ya teman-teman. Terima kasih Kang Reza. Mungkin sobat trader semuanya kita akhiri dulu untuk di pertemuan kali ini. Kita ketemu di Max Talk episode berikutnya. Semoga aku ada waktu lagi untuk bertemu lagi sama Kang Reza, sedikit diskusi tentang materi yang lain gitu kan. Oke, mungkin terima kasih dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.